China mengusir kapal perusak Amerika Serikat yang berlayar memasuki kepulauan Spratlys di Laut Cina Selatan (LCS) yang disengketakan Selasa 22 Desember 2020. Juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina Tian Junli mengatakan kapal perusak USS Johann S. Mackain berlayar di dekat kepulauan Spratlys yang oleh Cina disebut Kepulauan Nansha. Dia memastikan kapal perusak itu telah diusir setelah diberi peringatan. Cina dengan tegas menentang perilaku semacam ini dari AS karena merugikan kedaulatan dan keamanan kami, secara serius mengganggu perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, kata Tian seperti dikutip dari South China Morning Post. Armada ke-7 Amerika Serikat mengatakan kapal perusak berpeluru kendali itu dikirim untuk menegaskan hak dan kebebasan bernavigasi di kepulauan itu. Kapal perang AS berlayar untuk menantang pembatasan perjalanan yang diberlakukan oleh Cina, Vietnam, dan Taiwan. Operasi itu dilakukan setelah militer AS memperingatkan bahwa mereka akan lebih tegas terhadap Beijing. Pada 22 Desember, USS Johann S. Mackain DDG 56 menegaskan hak dan kebebasan navigasi di Kepulauan Spratlys sesuai dengan hukum internasional, kata Komandan Armada Pasifik AS. Cina mengklaim hampir seluruh pulau di Laut Cina Selatan sebagai miliknya, di mana Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei juga memiliki klaim. Meski tak memiliki sengketa, wilayah di LCS AS terus menentang klaim historis Cina di perairan itu yang dianggap negeri Paman Sam sebagai wilayah internasional yang sah dilewati oleh siapa saja. AS menganggap klaim Cina di Laut Cina Selatan ilegal. Kami ingin memperjelas bahwa klaim Beijing terhadap sumber daya alam di seluruh Laut Cina Selatan merupakan tindakan yang benar-benar ilegal dan merupakan kampanye perundungan untuk mengontrol wilayah itu, kata Menlu AS Mark Pompeo. Sebelumnya, kapal induk terbaru Cina, yaitu Shandong, memimpin kapal-kapal tempur untuk berlayar menyeberangi Selat Taiwan. Pasalnya, perjalanan kapal-kapal tempur Cina ini untuk lakukan latihan rutin di Laut Cina Selatan. Berita tersebut dituturkan oleh Angkatan Laut Cina setelah Taiwan mengerahkan pasukannya untuk memantau perjalanan kapal-kapal tempur Cina pada Senin 21 Desember 2020. Reuters memberitakan meskipun ini bukan pertama kalinya operator Cina melewati wilayah dekat Taiwan, namun hal itu terjadi pada saat ketegangan yang meningkat antara Taipei dan Beijing, yang mengklaim pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya. Asal tahu saja, kelompok kapal induk Shandong berlayar melalui Selat Taiwan sehari setelah kapal perang AS transit di jalur air yang sama. Militer Cina mengatakan membuntuti kapal AS tersebut. Angkatan Laut Cina mengatakan Shandong dan kapal-kapal yang menyertainya dengan lancar melintasi Selat Taiwan yang sensitif dan sempit pada Minggu menuju latihan di Laut Cina Selatan, di mana Cina memiliki keuntungan teritorial yang luas dan disengketakan. Latihan itu adalah bagian dari pengaturan normal yang dibuat sesuai dengan rencana tahunan, katanya.
Kedepan kami akan terus menyelenggarakan operasi serupa berdasarkan kebutuhan pelatihan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Sahandong ditemani oleh 4 kapal perang dan telah berangkat dari pelabuhan Dalian di Cina Utara pada hari Kamis. Sebagai respon atas hal tersebut, Taiwan mengirim 6 kapal perang dan 8 pesawat angkatan udara untuk berjaga dan memantau pergerakan kapal Cina. Sahandong adalah kapal induk kedua Cina dan secara resmi ditugaskan hampir setahun yang lalu. Sejak saat itu, menurut Angkatan Laut Cina, Sahandong telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas seperti lepas landas dan pendaratan pesawat berbaris kapal induk serta penggunaan senjatanya. Kemampuan tempur dari sistem formasi terus ditingkatkan dalam pelatihan eksperimental. Tambahnya, mengacu pada kelompok kapal perang yang menyertai Sahandong, Cina telah bekerja untuk mengasah operasi kapal induknya, tetapi memiliki sedikit pengalaman dibandingkan dengan Amerika Serikat yang telah mengoperasikan kelompok tempur kapal induk terintegrasi dengan banyak kapal selama beberapa dekade.